Membandingkan tingkat literasi dengan kegilaan bermedsos mungkin kayak membandingkan minyak dengan air, entitas yang berbeda, bahkan lebih jauh. Yang suka membanding-bandingkan dua hal itu lebih menunjukkan frustrasi Gen X. Kenapa kok Gen Z atau Gen Z ini makin tidak bermutu dibanding Gen Y atau Gen Y? Padahal apapun yang terjadi, Gen Z adalah anak turun dari Gen X, entah itu melewati atau melampaui Gen Y. Apa itu Gen XYZ? Ya sila hubungi ChatGPT. Kalau seruan ini ditujukan pada Gen X, ya saya bisa tambahkan itu gratisan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Mohon maaf, melalui postingan ini saya tidak sedang mengkampanyekan capres ini dan itu seperti yang sedang banyak diharapkan untuk meyakinkan pilihan politik seseorang. Saya lebih fokus pada mengajak kita berpikir dengan lebih sabar dan juga adil untuk apapun yang akan kita lakukan. Ajaan yang tentu tidak populer di tengah postingan medsos yang lebih banyak untuk mengafirmasi dan menyenangkan pendapat atau keyakinan seseorang. Dengan judul Opung Panda menilai Gibran anak ingusan, saya tidak akan membahas soal politik, apalagi politik yang tidak jelas ukurannya. Tapi ini tentang sudut pandang dan cara pandang antar generasi. Generasi yang suka memaksakan pandangannya hanya karena ia merasa senior dan lebih dulu lahir, padahal hukum alamnya perubahan selalu dilakukan generasi sesudahnya. Itu dalil yang tidak bisa dibantah. Kesalahan utama atau katakan ketidaktepatan dalam membandingkan literasi dan medsos adalah pemahaman akan makna literasi itu. Di Indonesia, literasi sering lebih dikaitkan dengan sekedar minat baca, wabil khusus minat baca buku, spesifik lagi buku sastra. Kesimpulan ini banyak diperkuat oleh para penulis buku dan penerbit buku. Tentu saja klaim itu menunjukkan kekhawatiran mereka yang akan makin tidak laku. Terus para penulis buku dengan semangat nabi membuka kursus menulis dan mengklaim bisa mencetak penulis yang bisa dimuat di media nasional dan terkemuka. Padahal menyangkut literasi bukan sekedar soal minat baca, tetapi lebih luas lagi mengenai budaya literasi terkait daya atau kemampuan literasi. Kemampuan literasi bukan hanya sekedar kemampuan baca tulis, tetapi literasi adalah kemampuan individu dalam menerapkan segenap potensi serta skill yang kita miliki dalam hidup, memahami, memaknai, mengartikulasikan, dan menggerakkannya. Sementara medsos adalah soal lain yang berbeda sama sekali. Ia adalah alat atau media komunikasi dan informasi dengan internet serta teknologi digital yang bisa menghubungkan satu dan lain individu tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Di situ tingkat literasi dan tingkat bermedsos adalah dua hal berbeda. Sebagai alat atau media, medsos hanyalah cermin yang akan menggambarkan siapa penggunanya. Pengguna medsos di Indonesia yang katakanlah daya literasinya rendah tercermin dalam kualitas konten medsos dan volume bermedsos. Meskipun bukan berarti di negara dengan tingkat literasi tinggi, kalis dari hoax dan hate speech. Kehancuran Suriah, kemenangan Trump 2016, dan kerusuhan etnis di Prancis belum lama lalu menunjukkan bagaimana peran medsos. So, kalau ada kesimpulan kok isi medsos di Indonesia, apalagi menjelang pemilu, terlihat brutal, tanpa moral dan etika, tidak bermutu, tampak bodoh, ya itu gambaran masyarakat pengguna medsos di Indonesia. Volume penggunaan medsos yang tinggi tidak bisa dikorelasikan sebagai hasil daya literasi yang tinggi. Data dari UNESCO menyebut indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001% tahun 2012. Setiap
1000 penduduk hanya 1 orang saja yang memiliki minat baca. Angka UNDP menyatakan angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5% saja. Senyampang itu ada data Kemenkominfo, ponsel yang beredar di Indonesia tahun 2019 mencapai 320 juta, lebih besar dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60% pengguna aktif dalam mengakses berbagai platform medsos seperti Facebook, Instagram, YouTube, di samping WhatsApp, Twitter, Google Play, dan kini Google Maps. Dalam hal ini Indonesia masuk sebagai negara ke-6 yang terbesar dalam mengakses medsos. Tapi hasilnya antara lain apa? Ya, antara lain Menteri Menkominfo terjerat korupsi BTS senilai 8 triliun. Maka keheranan dalam membandingkan tingkat literasi dan tingkat bermedsos dengan menyodorkan hasil yang konon menyedihkan adalah hanya semakin membuktikan bahwa keduanya memang adalah dunia yang berbeda, tapi sering dipaksa dilihat sebagai yang berbanding lurus. Jikapun sama-sama cair, kita toh tidak bisa mencampurkan minyak dengan air sebagai satu kesatuan. Gen Y dan apalagi Gen Z sering salah dilihat dengan kacamata atau paradigma Gen X. Generasi baru ini jika dilihat dari zamannya, bentuk literasi barunya memiliki kemungkinan kecanggihan yang sama dengan generasi manapun di dunia. Mereka memakai alat yang sama, idiom yang mungkin relatif sama, sehingga anak-anak seperti Putri Aryani, disusul oleh Cakra Khan, juga Alif Ba Ata sebelumnya, bisa mendunia bandingkan dengan perjuangan Anggun menjadi penyanyi internasional. Contoh dari dunia nyanyi ini untuk menyederhanakan gambaran tentang digital media dengan analog proses. Prestasi lain, banyak anak muda Indonesia mempunyai reputasi internasional di bidang sains, teknologi, art, dan bisnis. Sudut pandang analog yang penuh analogi-analogi sering membuat Gen X salah menilai generasi berikutnya. Seperti Opung Panda menilai Gibran sebagai anak ingusan, seperti Pemda DIY yang kelimpungan mengurusi sampah karena TPA Piungan ditutup. Kemudian banyak para politisi senior, media, analis salah membaca atau tidak setepatnya membaca, atau bahkan memang sengaja dibiaskan dalam membaca arah pemikiran politik Jokowi, dan seterusnya. Dari sisi itu kita bisa sedikit memastikan bahwa dalam ketepatan membaca pun Gen X itu bukan generasi yang selalu lebih pintar, apalagi kalau dalam membaca itu juga tidak jujur, juga tidak adil.